Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani Siregar. Saya dari kelas PS 4B. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan dengan jurusan akuntansi, prodi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah proyek akuntansi saya, yaitu yang berjudul Akuntansi Penghimpunan Dana Deposito dengan Akad Mudharabah pada Bank Syariah, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nurlinda SE AKMSI CA CERA CIK. Oke, langsung saja kita akan mulai presentasi tentang akuntansi penghimpunan dana deposito dengan akad mudharabah pada Bank Syariah. Let's go! Oke guys, jadi langsung aja. Yang pertama, untuk kita akan jelasi itu tentang pengertian mudharabah. Mudharabah itu apa sih? Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana atau sebagai sahibul mal, dan sedangkan pihak kedua itu bertindak selaku pengelola dana atau mudharib. Dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan bagi hasil di awal perjanjian, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Lanjut, setelah itu rukun dan syarat mudharabah. Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah harus dipenuhi rukun mudharabah, yaitu sahibul mal sebagai pemilik dana, yang kedua mudharib sebagai pengelola dana, yang ketiga itu ada amal atau usahanya itu seperti apa. Setelah itu adanya ijab dan qabul. Setelah itu ada standar akuntansi mudharabah atau PSAK 105. PSAK 105 itu ada isinya pengakuan dan pengukuran. Yang kedua ada penyajian, yang ketiga ada pengungkapan. Oke. Jadi yang pengukuran itu yang berisi pengakuan dan pengukuran itu yang berisi yang nomor 25 itu dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima pada akhir periode akuntansi. Dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Yang nomor 26, jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima, maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan. 27, pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Yang 28, yaitu bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil. Yang 29, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dan diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi pemilik dana. 30, kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Setelah itu di sini ada penyajian. Penyajian itu yang nomor 36 itu pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Yang 37, pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Yang A, dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. Yang B, bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban. Yang C, bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. C, di sini ada pengungkapan pada nomor 38, pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas. Pada yang A, yaitu rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Yang B, penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. Dan C, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah. Pada nomor 39, pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas.
pada yang A, rincian dana syarikat temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. B, penyaluran dana yang berasal dari mudharabah, muqayyadah, dan C, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. Setelah itu kita akan membahas tentang deposito mudharabah dan cara contoh kasusnya. Deposito itu adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jenis deposito berjangka itu ada dua. Yang pertama, deposito berjangka biasa, di mana deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan. Perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpan. Yang kedua, di sini ada deposito berjangka otomatis atau automatic rollover. Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan. Setelah itu di sini ada ketentuan umum deposito mudharabah. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal dan bank sebagai mudharib. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya. Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan sesuai bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang ketiga ada bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Siklus kegiatan deposito dimulai dari transaksi pembukaan rekening deposito oleh nasabah. Selama jangka waktu deposito, saldo deposito bersifat tetap karena pengambilan atau penambahan deposito hanya dilakukan saat jatuh tempo atau saat penutupan. Jika ingin diambil sebelum jatuh tempo, bagi hasil yang diterima oleh nasabah dimasukkan ke rekening yang lain dan pajak mesti dibayar langsung diambil dari bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah. Setelah itu kita akan masuk kepada akuntansi perhitungan deposito dengan akad mudharabah atau contoh kasusnya. Berikut beberapa contoh perhitungan yang terkait dengan transaksi deposito mudharabah. Di sini pada nomor 1, pada tanggal 1 Mei 2022, Bank Cuaca Syariah menerima setoran atas nama Ibu Siti sebesar 30 juta sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 60% untuk nasabah dan 40% untuk Bank Cuaca Syariah. Di sini ada penerapan jurnalnya, yaitu pada tanggal 1 bulan 5 2022, kas terletak di debit sebesar 30 juta dan deposito mudharabah Ibu Siti terletak di kredit sebesar 30 juta. Setelah itu pada nomor 2 pada tanggal 25 Mei 2022 berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito mudharabah adalah sebesar 45 juta. Pada tanggal 25 bulan 5 2022 jurnalnya di sini yaitu hak pihak ketiga atas bagi hasil deposito mudharabah terletak di bagian debit sebesar 45 juta dan bagi hasil belum dibagikan deposito mudharabah terletak di sebelah kredit sebesar 45 juta. Pada nomor 3, pada tanggal 5 Juni 2022 dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada Ibu Siti sebesar 350.000 dan atas pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar 20%. Pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudharabah atas nama Ibu Siti. Di sini pada jurnalnya itu pada tanggal 5 bulan 6 2022, bagi hasil belum dibagikan itu terletak di sebelah debit sebesar 350.000. Setelah itu tabungan mudharabah Ibu Siti terletak di sebelah kredit sebesar 280.000 dan titipan kas atau pajak deposito yang terkena pajaknya yaitu terletak di sebelah kredit sebesar 70.000. Setelah itu contoh yang keempat yaitu Ibu Siti mencairkan deposito mudharabah. Pencairan dilakukan secara tunai. Pada tanggal 8 bulan 6 deposito mudharabah Ibu Siti terletak di sebelah debit sebesar 30 juta dan kas terletak di sebelah kredit sebesar 30 juta.
Setelah itu di sini ada beberapa lampiran yang saya lampirkan. Yang pertama itu ada fatwa DSN MUI tentang deposito nomor 03 DSN MUI _4 tahun 2000. Setelah itu ada mekanisme deposito mudharabah pada lampiran yang kedua. Itu tuh berisinya itu bank, yang pertama itu bank bertindak sebagai pengelola dana, mudharib dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal. Pengelola dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana atau mudharabah muqayyadah, atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan mudharabah mutlaqah dari pemilik dana. Yang C, dalam akad mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah. Yang D, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati. Yang E, penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati. Yang F, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya materai, cetakan laporan transaksi, dan saldo rekening pembukaan dan penutupan rekening. Yang terakhir, di sini ada bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Setelah itu pada lampiran ketiga saya meletakkan tentang penalti deposito mudharabah. Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito mudharabah apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan kepada bank telah mengestimasikan penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan penalti atau denda kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan. Setelah itu penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo. Misalnya nasabah prima atau prime customer tidak dibebani penalti. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah yang loyal, yaitu bebas biaya penalti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.